Hai, selamat pagi. Hari ini hari Selasa, tanggal 6 November 2022. Dari kawasan perbukitan Tideng Pale di Kabupaten Tanah Tidung, Kalimantan Utara, saya Evi Sayono akan melanjutkan bacaan buku yang berjudul Differentiated Instruction, Making It Work. Buku ini membahas tentang strategi-strategi yang dapat guru gunakan untuk mengajar dengan pendekatan pembelajaran terdiferensiasi atau pembelajaran berbeda. Buku ini diperuntukkan bagi guru-guru yang mengajar di level sekolah dasar dari mulai kelas 3 sampai dengan kelas 6. Jika pada rekaman-rekaman sebelumnya membahas tentang kajian teori yang mendukung pemberlakuan pembelajaran terdiferensiasi untuk membuat pembelajaran pada anak-anak lebih efektif lagi, maka di bagian ini saya akan membacakan bagaimana kita dapat mengenali siswa kita. Patty Draper menuliskan ada beberapa tipe pembelajar atau tipe siswa yang dijumpai di kelas. Yang pertama adalah academic learner atau pembelajar tipe akademis. Kemudian ada perfectionist learner atau tipe pembelajar yang perfeksionis. Creative learner, pembelajar yang kreatif. Struggling learner atau pembelajar yang mengalami kesulitan tertentu. Invisible learner, pembelajar yang tidak terlihat. Invisible itu artinya tidak terlihat. Lalu ada high energy student atau siswa-siswa yang memiliki energi sangat tinggi. Namun pada kesempatan di pagi hari ini saya akan memfokuskan untuk membaca satu bagian, yaitu tipe pembelajar akademik atau academic learner. Saya akan membacakannya dalam bahasa aslinya terlebih dahulu, yakni bahasa Inggris, baru kemudian saya akan langsung menginterpretasikannya ke dalam bahasa Indonesia. Selamat mendengarkan. Types of students we encounter. Tipe-tipe siswa atau tipe-tipe pembelajar yang biasa kita temui. Academic learner, pembelajar tipe akademik. Academic learners are adept at doing school. They have what Sternberg refers to as school smarts. Academic learner atau tipe pembelajar akademik sangat baik ketika harus melakukan semua pekerjaannya terkait dengan sekolah. Nah, mereka ini adalah seperti yang dikatakan oleh Sternberg, yaitu school smart atau pandai sekolah. They are what most teachers think of as model students. They do their work, volunteer in class, always pass in homework, work effectively in groups, and are involved in many types of school-related activities. Always polite, they never interrupt or shout out in class. Academic learners are teacher pleasers. They work for grades. They always want to know what must be done to get an A. And they usually get it. Pembelajar tipe akademis ini yang biasanya disebut oleh para guru sebagai siswa teladan. Siswa-siswa tipe akademik selalu mengerjakan semua tugas mereka. Mereka juga seringkali volunteer atau secara sukarela melakukan sebuah tugas tertentu di kelas. Tipe-tipe siswa seperti ini juga sangat rajin menyerahkan PR-PR mereka. Siswa tipe akademik selalu bekerja dengan efektif ketika dalam kelompok. Siswa tipe akademis juga selalu terlibat dalam berbagai macam kegiatan yang terkait dengan sekolah. Siswa tipe akademik dikenal sangat sopan. Mereka tidak pernah mengganggu jalannya kelas atau teriak-teriak di dalam kelas. Academic learner atau pembelajar tipe akademis adalah tipe-tipe siswa yang selalu membuat guru senang. Tipe siswa semacam ini selalu bekerja dengan sangat baik agar nilainya bagus. Mereka selalu ingin tahu apa yang harus dilakukan agar mereka bisa selalu mendapatkan nilai A. A di sini maksudnya nilai sempurna ya. Mungkin kalau di kita padanannya nilai 10, 100. Dan biasanya mereka selalu mendapatkan nilai tertinggi. Halaman 18, paragraf 2. Although from an academic standpoint, it might appear that academic learners are so successful that we probably don't need to worry about them. There are aspects of these learners that require caution. First, academic learners may struggle with social or emotional issues, such as frequent anxiety about knowing what the teacher expects of them. They are the ones who ask how many pages to write. They will write as many as you tell them to write rather than enough to express themselves clearly. Meskipun ketika dilihat dari sudut pandang akademik, kelihatannya siswa-siswa pembelajar akademik ini sangat berhasil dalam pembelajarannya, maka kita kemudian ngerasa tidak perlu khawatir pada mereka. Namun nampaknya
ada beberapa aspek dari tipe pembelajar akademik ini yang perlu diperhatikan. Yang pertama, pembelajar tipe akademik mungkin mengalami kesulitan dengan permasalahan-permasalahan terkait sosial ataupun emosional. Misalnya, mereka seringkali mengalami anxiety. Anxiety itu kayak apa ya? Gelisah, was-was? Karena mereka ingin sekali tahu apa sih yang diharapkan guru dari diri mereka. Tipe-tipe pembelajar akademis ini adalah anak-anak yang biasanya bertanya ke kita, berapa halaman yang harus saya tulis? Ketika kita memberikan tugas menulis, biasanya mereka akan menulis sejumlah yang kita tentukan. Kalau kita minta mereka nulis 5 halaman, ya mereka akan tulis tepat 5 halaman misalnya. Alih-alih menulis dengan cukup atau cukup banyak atau cukup sedikit, sesuai dengan yang dibutuhkan agar mereka dapat mengekspresikan diri mereka dengan lebih jelas. Paragraf 3. Academic learners may have another problem. They sometimes are frustrated with open-ended assignments or activities because they are not sure what is correct. They have not developed the ability to decide for themselves what is acceptable. Satu permasalahan yang lain yang mungkin dimiliki oleh pembelajar tipe akademik adalah mereka seringkali merasa frustasi ketika mereka menghadapi tugas-tugas yang open-ended atau sifatnya terbuka. Open-ended assignment itu kayak misalnya disuruh nulis pendapat ya. Disuruh nulis pendapat tentang apakah sebuah hal benar atau salah. Pokoknya melibatkan pendapat. Itu contoh, salah satu contoh dari open-ended assignment. Nah, ini mereka bingung. Atau ketika mereka diminta melakukan sebuah kegiatan atau kegiatan-kegiatan yang melibatkan pemikiran yang open-ended atau terbuka. Ini mereka bingung. Kenapa? Karena mereka nggak tahu dan nggak yakin jawaban yang benar itu seperti apa. Lain halnya kalau tugas-tugasnya itu close-ended atau sifatnya tertutup. Misalnya dikasih soal terus jawabannya faktual gitu. Misalnya di suhu berapa air mendidih, itu kan close-ended ya, jawabannya cuma satu. Jadi dia tahu ada satu jawaban benar. Nah, kalau itu mereka mudah. Tapi kalau jawabannya bisa macam-macam dari sudut pandang yang berbeda, itu malah membingungkan buat pembelajar tipe akademik. Hal ini bisa terjadi karena tipe-tipe pembelajar akademik itu belum berkembang kemampuannya untuk memutuskan bagi diri mereka sendiri apa sih yang dimaksud dengan acceptable atau bisa diterima. Assignments that involve creative thinking are difficult for them. They often become frustrated with creative thinking lessons because they are assessed with a degree of subjectivity. Nah, tipe-tipe pembelajar akademik ini akan menjadi frustasi kalau dikasih tugas yang terkait dengan yang mengharuskan mereka berpikir secara kreatif. Karena ketika dapat tugas kayak gini, maka mereka akan dinilai secara subjektif. Nah, ini mereka akan kebingungan, frustasi malah. It is important for academic learners to try creative endeavors to this end. Teachers should purposely help them foster the skills of creativity. Sangat penting bagi guru untuk bisa memberikan siswa tipe pembelajar akademik kesempatan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang mengharuskan mereka mencoba cara berpikir kreatif. Guru mesti memiliki tujuan yang pasti bagaimana cara mereka dapat membantu siswa-siswa tipe pembelajar akademik ini agar kemampuan mereka dalam berpikir kreatif dan melakukan tugas-tugas yang sifatnya kreatif bisa berkembang. In order to do this, and at the same time to help diffuse an academic dependency that can become problematic for this type of learner, we need to consider both their academic strengths as well as their social and emotional needs when we plan differentiated instruction for them. We want to provide a challenging curriculum but also promote practice in their weaker areas. The suggestions listed above work well with academic learners. Agar guru dapat membantu anak-anak tipe pembelajar akademik supaya bisa lebih kreatif atau supaya bisa mengerjakan tugas yang melibatkan creative thinking dan sekaligus mengurangi atau memutus mata rantai ketergantungan anak-anak ini pada kegiatan akademik yang nantinya dapat menjadi problem di masa mendatang, maka kita sebagai guru mesti memikirkan dua hal sekaligus, yakni kekuatan mereka secara akademis dan juga kebutuhan sosial dan emosional mereka. Ketika kita merencanakan pembelajaran terdiferensiasi untuk siswa tipe pembelajar akademik ini, kita tentunya ingin menyediakan kurikulum atau pembelajaran yang tantangannya pas ya,
dan juga sekaligus dapat menumbuhkan atau meningkatkan hal-hal yang menjadi kelemahan dari siswa tipe pembelajar akademik ini. Patty Drapu memberikan sebuah daftar yang mestinya dapat pas digunakan ketika merencanakan pembelajaran untuk anak-anak tipe pembelajar akademik. Berikut daftarnya. Differentiating activities and strategies to try. Pembedaan kegiatan dan juga strategi yang dapat kita coba untuk tipe pembelajar akademik. Number 1. Accelerate students' pace through material. Mengakselerasi kecepatan siswa melalui material atau media ajar. Number 2. Provide opportunities for goal setting. Memberikan kesempatan bagi siswa untuk menetapkan apa yang akan menjadi tujuan pembelajaran mereka. Goal setting. Number 3. Encourage decision making. Berikan kesempatan pada siswa untuk melakukan atau membuat keputusannya sendiri. Number 4. Encourage creative thinking activities. Memberikan kesempatan pada siswa untuk mengerjakan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pemikiran kreatif. 5. Spell out clear expectations. Jabarkan semua yang menjadi ekspektasi-ekspektasi dari sebuah tugas dengan jelas. Number 6. Use well-defined rubrics for assessment. Untuk assessment, kita disarankan untuk menggunakan rubrik-rubrik yang sangat jelas kriterianya dan bisa lebih jelas untuk tipe pembelajar jenis akademik ini. Baik teman-teman, saya akan mengakhiri bacaan saya di pagi hari ini sampai di halaman 18, tipe pembelajar akademik. Buku yang saya baca berjudul Differentiated Instruction, Making It Work, yang ditulis oleh Patty Drapu. Buku ini ditujukan untuk guru-guru yang mengajar di level sekolah dasar kelas 3 sampai 6. Saya mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan bacaan buku di pagi hari ini. Buat teman-teman yang belum sempat subscribe, silakan diklik tanda subscribe-nya. Saya tunggu komentar, feedback, dan sarannya di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa di bacaan buku berikutnya. Saya Evi Sayono dari kawasan perbukitan Tideng Pale di Kilo 2 di Kabupaten Tanah Tidung, Provinsi Kalimantan Utara. Mengucapkan terima kasih dan selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.